padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan GPDI Situbondo. Sarapan rohani untuk hati. Puji Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mau luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa masa pandemi ini membuat kita semakin susah untuk saling bertemu satu sama lain. Dulu kita dengan mudah bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita dibatasi untuk saling bertatap muka, tidak leluasa mengunjungi saudara yang ada di luar kota, tidak bisa juga berkumpul dalam jumlah orang yang terlalu banyak. Kita ketika bertemu saja kita harus memakai masker, kita harus berbicara dengan jarak tertentu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi yang ada, kita tetap bisa untuk berhubungan dengan orang lain. Entah itu dengan keluarga, saudara, teman, rekan kerja, atau siapapun itu. Kita tetap bisa menelpon mereka, kita bisa melakukan video call, dan lain sebagainya. Sekarang kita menjadi semakin sadar, saudara, bahwa komunikasi dan interaksi dengan orang lain itu sangatlah penting. Kita menjadi rindu dengan masa-masa di mana semuanya masih normal, kita bisa saling bertemu, saling menyapa satu sama lain, dan banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama dengan orang lain. Kita menjadi sadar pula bahwa komunikasi merupakan peran yang benar-benar penting dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Kita merasakan bagaimana dampak yang disebabkan pandemi ini sangat berimbas pada hubungan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Jika kita membiarkan pandemi terus memisahkan kita tanpa ada usaha untuk terus menjalin komunikasi dengan orang lain, maka hubungan antar teman atau saudara bisa saja menjadi renggang.
yang sudah jauh bisa menjadi semakin jauh, atau mungkin banyak hubungan yang semakin terlupakan dan malah menghilang. Sama seperti halnya hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jika kita tidak menjaganya, maka akan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, atau mungkin kita malah menjadi semakin seperti dua orang yang sama sekali tidak kenal. Dan saudara, ada salah satu cara yang paling mudah yang sangat penting, yaitu kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Mengapa doa? Karena doa merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi jembatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk bergaul karib dengannya. Sebelum melanjutkan, kita mau membaca ayat firman Tuhan, saudara, yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 8a. Yang berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Allah sebenarnya tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan sebelum kita mengenal Dia, seperti yang Allah katakan kepada Yeremia, Dia sudah mengenal kita lebih dahulu. Sebelum kita dilahirkan, Dia sudah tahu akan menjadi seperti apakah kita, kepribadian seperti apakah yang akan kita miliki. Dia selalu menyiapkan dirinya sepanjang waktu untuk menunggu kita mendekat kepadanya. Dia bukan Allah yang pemaksa, saudara. Untuk itu dia memberikan ruang yang sangat luas. Dia memberikan waktu untuk menunggu kita, untuk kita mau datang mendekat kepadanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapankah kita akan membuat Allah untuk terus menunggu kita? Kita sudah berada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman malah. Sudah tidak ada banyak waktu lagi. Dan tapi kita harus ingat, saudara, bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulainya dari sekarang. Kita bisa memulai untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dimulai dengan doa, dengan membangun komunikasi kepada Tuhan. Doa itu sangat fleksibel, saudara. Doa tidak dibatasi oleh orang lain, tidak oleh kondisi, tidak oleh waktu, tidak oleh siapapun apapun yang ada di dunia ini. Dan doa seperti apakah, saudara, yang bisa kita lakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan Yesus mengajarkan seperti yang terdapat dalam Matius 6. Di situ judul perikopnya adalah hal berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, mengakui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya, entah itu dosa kita atau perasaan yang sedang kita alami. Doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang tidak bertele-tele, tetapi doa yang jujur. Karena saudara, tidak mungkin dua orang memiliki hubungan yang dekat, yang mengenal satu sama lain tanpa adanya kejujuran. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, mari kita baca, yaitu Tuhan adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita tahu Tuhan adalah pencipta kita, Dia maha tahu, Dia selalu memperhatikan kehidupan kita, dan kalau begitu kita tahu bahwa tidak ada gunanya untuk berpura-pura di hadapannya. Jadi Tuhan akan sangat senang, saudara, saat kita datang penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk mengakui hati kita. Dan ada satu contoh yang sangat mengagumkan di Alkitab yang memberikan dirinya sebagai bahan percontohan yang kuat, yaitu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Satu adegan atau kejadian yang tidak asing bagi kita, yang menjadi berkat juga bagi saya, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari kita baca dalam Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jika kita membacanya sekarang di masa-masa ini, tidak mungkin, saudara, kita akan sampai
pada bagaimana perasaan yang Tuhan Yesus tanggung waktu itu, bagaimana perasaan sesungguhnya, bagaimana apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika ia tahu bahwa ia akan mengalami suatu hal yang besar, yang menyakitkan baginya. Tapi coba kita renungkan saudara, bagaimana rendah hatinya Tuhan Yesus, yang sekalipun kita tahu dia adalah 100% Allah, ia tidak menyangkal sisi kemanusiaannya, yang juga bisa mengalami sedih, takut, dan khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Ia justru mengambil momen ini saudara untuk mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan dengan Allah Bapa. Dan kejujuran itu berjalan seimbang dengan kerendahan hati. Di ayat yang barusan kita baca, Tuhan Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah, tanpa menutupi apapun yang dia rasakan. Kemudian setelah itu, dia mengembalikan kembali segala keputusan pada Allah Bapa. Dia mengajarkan kita bahwa dia memberikan ruang seluas-luasnya kepada Allah Bapa untuk bereaksi atau merespon doanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak egois ketika kita berdoa, tapi untuk mau berinteraksi dengan Bapa, sehingga kita memiliki hubungan yang dekat dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bagaimana selama ini cara kita berdoa kepada Tuhan. Apakah doa kita sudah mencerminkan sejauh mana kita mengenal Tuhan, atau kita masih berdoa semau kita sendiri tanpa memberikan ruang kepada Tuhan untuk merespon doa kita. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.